Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan rahmatan lil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Shadaqallahul azim. Bapak-bapakku, saudara-saudaraku, tiada sikap yang lebih baik dan mulia bagi kita pada Jumat ini berkumpul dua keutamaan pada hari ini. Pertama, hari Jumat yang disebut dengan Sayyidul Ayyam, penghulu dari segala hari. Yang kedua, hari ini kita berada di tanggal 4 Muharram. Muharram disebut satu oleh Rasulullah di antara 4 bulan haram. Minha arba'atun hurum. Dari 12 bulan ada 4 bulan haram, bulan yang mulia. Salasatun mutawalliyatun, 3 bulannya berturut-turut, satu lagi terpisah. Baina Jumada wa Sya'ban, antara Jumadil Akhir dengan Sya'ban. 3 bulan yang berturut-turut itu adalah Zulqi'dah, Zulhijjah, Muharram. Satu lagi Rajab. Hari ini kita ada di bulan Muharram. Maka siapa yang memperbanyak amal soleh, maka siapa yang semakin mendekatkan diri kepada Allah dengan ibadah-ibadahnya di bulan haram ini, maka insya Allah Allah semakin ridha, Allah semakin sayang, Allah semakin kabulkan doa-doanya insya Allah. Hari ini adalah bentuk syukur kita kepada Allah. Syukur apa? Semuanya, bil khusus syukur kesehatan. Betapa banyak orang-orang di rumah sakit meleleh air matanya mendengar azan berkumandang. Dia teringat dulu ketika sehat, azan itu sepele saja bagi mereka. Dia tak tahu zuhur, dia tak kenal asar, dia tak peduli maghrib, isya, subuh. Hari ini ketika sudah terbaring lemah di rumah sakit, tak bisa lagi berbuat apa-apa, barulah menyesal mendengar azan hanya disambut dengan urayan air mata. Sebelum masa itu datang, sebelum giliran itu tiba, maka pakailah nikmat sehat ini untuk beribadah, untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada orang hari ini sehat, ada orang hari ini dia tidak sedang musafir, tapi dia tetap tak datang ke masjid. Kenapa? Karena ada nikmat yang dicabut oleh Allah pada dirinya. Nikmat apa itu? Kalau nikmat sehat, dia sehat. Kalau nikmat sempit rezeki, tidak. Lapang rezekinya, melimpah ruah hartanya. Tapi yang dicabut oleh Allah pada mereka adalah nikmat istiqomah. Dan hari ini sesuai dengan nama masjid kita, maka mudah-mudahan yang senantiasa sholat di masjid ini insya Allah diberikan Allah keistiqomahan. Amin ya rabbal alamin. Di bulan haram, di tahun baru Islam ini menyampaikan 2 poin saja. Yang pertama, kita sudah ada di tanggal 4 Muharram. Muharram dipilih oleh Sayyidina Umar bin Khattab sebagai bulan 1 dalam kalender Islam. Dulu 53 tahun Nabi hidup di Makkah, orang tak ada kalender. Lalu bagaimana cara orang menamakan tahun? Sesuai dengan apa yang terjadi. Makanya Nabi Muhammad itu lahirnya tak disebut tahun berapa. Kapan Nabi Muhammad lahir? 12 Rabiul Awal tahun gajah. Tak disebut tahun 1, 2, 3, 4 dan seterusnya. Kenapa? Karena waktu itu adalah seorang gubernur dari Yaman, namanya Abraha. Otak kotor, otak zolimnya berpikir, apa kata Abraha? Tengoklah itu Makkah.
Setiap orang datang musim haji bulan Zulhijjah, berbondong-bondong orang ramai ke Makkah. Kenapa orang ramai? Karena di situ ada Ka'bah. Kalau orang ramai, perekonomian jalan, putaran duit luar biasa. Maka apa kata Abraha? Kita hancurkan Ka'bah yang ada di Makkah itu, kita bangun di Yaman. Datanglah dia dengan bala tentaranya. Waktu itu mereka tak pakai onta, dia tidak pakai kuda, dia pakai gajah. Jadi itulah yang disebut oleh Allah dalam Quran surah Al-Fil. Bagaimana Allah punya kuasa, datang dikirim oleh Allah burung-burung membawa batu-batu kecil ditimpakan di atas mereka. Kata Syekh Muhammad Abduh, sebenarnya bukan batu-batu kecil, tapi diturunkan Allah pada mereka penyakit cacar. Mereka mati semua dengan penyakit itu. Terserahlah, mau ada batu-batu kecil, mau penyakit cacar, yang pasti Abraham mati dengan bala tentaranya. Saat momen itulah Nabi Muhammad dilahirkan, maka tahun itu disebut oleh orang dengan tahun gajah. Kalau datang musim banjir, air di mana-mana, tahun apa ini? Tahun banjir. Kalau musim pertikaian, perkelahian, tahun apa ini? Tahun permusuhan. Begitulah agak-agaknya. Nah, sampai Nabi pindah ke Madinah pun 10 tahun Nabi berpuasa di Madinah, tak ada juga kalender. Hari ada, tanggal ada, bulan ada, tahun tak ada. Meninggal Rasulullah umur 63 tahun, naik Sayyidina Abu Bakar Siddiq menjadi khalifah, menjadi Amirul Mukminin, menjadi presiden kalau hari ini. Berapa lama? Tak sampai 1 periode, 2 tahun saja. Meninggal Sayyidina Abu Bakar, naik Sayyidina Umar menjadi khalifah. Berapa lama? 5 tahun, 1 periode. Nah, di masa Sayyidina Umar inilah baru tahun dalam Islam itu dibuat. Usul dari seorang sahabat, waktu itu beliau gubernur, Amirul Mukmininnya, khalifahnya, presidennya Umar. Gubernur salah satu namanya Abu Musa Al-Asy'ari. Apa katanya? Umar, ya, malu kita rasanya Umar. Tetangga-tetangga, negara-negara sebelah dari Persia datang berkirim surat. Mereka ada hari, ada tanggal, ada bulan, ada tahun. Kita tak ada. Terus kita buatlah kalender dalam Islam ini. Nah, ini singkat cerita. Umar setuju, dikumpulkan sahabat-sahabat senior semuanya, lalu dirapatkan, dibuatlah kalender dalam Islam. Memang timbul persoalan. Apa persoalannya? Kapan kita mulai tahun satunya kalender Islam ini? Ada yang mengusul kita mulai kalender Islam tahun satunya sejak Nabi lahir. Tak setuju. Kenapa? Karena sejak Nabi lahir, Nabi hanya soleh untuk dirinya saja. Belum lagi ngajak orang baik dalam dirinya saja, ya, tak membawa perubahan. Kalau begitu kita mulai kalender Islam tahun satunya sejak Nabi terima wahyu. Tak terima juga. Kenapa? Walaupun Nabi sudah terima wahyu umur 40 tahun, 13 tahun lamanya Nabi di Makkah, tak membawa perubahan apapun. Kenapa? Orang masih tetap, yang berzina tetap berzina, yang mabuk tetap mabuk, yang makan riba tetap makan haram. Tak bisa ini dipakai, tak membawa semangat. Kalau begitu kita mulailah kalender Islam ini sejak Nabi wafat. Ini lebih parah lagi. Andai inilah yang diterima dulu, maka tentu tahun baru Islam tak disebut tahun baru hijrah, tapi disebut dengan tahun baru takziah. Tak pakai, tak bawa semangat. Nanti tahun baru nangis saja. Ada yang menyebut, yang berpendapat ini Sayyidina Umar, ada pula yang menyebut Sayyidina Ali. Jadi mereka punya usul, kalau begitu kita mulailah kalender Islam ini sejak Nabi hijrah. Kenapa begitu? Karena hijrahlah yang membedakan yang hak dengan yang batil. Dulu di Makkah mana ada orang bisa sholat jamaah? Tangkap Abu Jahal, Abu Lahab, Abu Sufyan. Ketika sudah hijrah, barulah di Madinah orang sholat jamaah.
Akhirnya pendapat Sayyidina Umar ini atau Sayyidina Ali ini disetujui oleh semua yang hadir. Maka dimulailah tahun baru, tahun 1 dalam kalender Islam dimulai. Sejak kapan? Sejak Nabi hijrah dari Makkah ke Madinah.